Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini merupakan materi ketiga untuk pelajaran tajwid kelas 10 Madrasah Aliyah. Kita masih menggunakan kitab Qawaidut Tajwid karya Syekh Abi Asim Dr. Abdul Aziz bin Abdul Fattah Al-Qari. Juga kitab Tasyirat Kitab Qawaidut Tajwid. Nah, pada materi sebelumnya telah kita bahas tentang tajwid wajib dan sinai. Sekarang kita lanjutkan halaman 43 ya. Nah, halaman 43 tentang al-lahnul jali wal lahnul khafi. Al-lahnul jali wal lahnul khafi. Nah, silakan dibuka kitabnya halaman 43. Al-lahnu ini artinya kesalahan, al-jali yang jelas ya. Jadi al-lahnul jali kesalahan yang jelas atau kesalahan besar. Sedangkan al-lahnul khafi ini artinya kesalahan yang samar. Al-khafi artinya samar. Al-khafi artinya samar. Penulis berkata, qala Syekh Dr. Abdul Aziz Al-Qari hafizahullah taala, al-lahnul jali wal lahnul khafi. Kesalahan yang jelas dan kesalahan yang samar. Al-lahnu ya'ti lima'anin katsirah. Lafaz lahan itu datang dengan makna yang banyak, memiliki banyak arti. Wal muradu bihi huna al-khata'u fil qiraah. Dan yang dimaksud dengan lahan di sini di pelajaran tajwid ini adalah al-khata'u fil qiraah. Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, ini ditandai ya, al-khata'u fil qiraah. Istabilo, kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Bahwa indal qurra'i yanqasimu ila qismaini. Nah, dan lahan ini menurut para ulama ahli qiraah terbagi menjadi dua, jali wa khafi, yaitu lahan jali dan lahan khafi yang tadi ya. Kesalahan yang jelas dan kesalahan yang samar. Nah, ini perinciannya. Baik, sampai halaman 44 ya. Ini alhamdulillah sudah kita ringkas di tabel. Silahkan dibuka halaman 2 ya. Halaman 2. Nah, yang ini. Al-farqu bainal lahnil jali wal lahnil khafi. Perbedaan antara lahan jali dan lahan khafi. Di sini anasir artinya poin-poin. Nah, ini ke bawah dan ke kiri poin-poinnya. Ta'rifuhu, definisinya ada lahan jali dan lahan khafi. Kemudian misaluhu, contohnya man ya'rifuhu, siapa yang mengetahuinya atau mengenali lahan jali dan lahan khafi ini. Asaruhu, pengaruhnya. Hukmu man waqa'a fihi, hukmu man waqa'a fihi, hukum orang yang terjatuh ke dalamnya ya. Maksudnya orang yang melakukan kesalahan ini ya, lahan jali dan lahan khafi, apa hukumnya. Kemudian hukmus sholati khalfa man waqa'a fihi, hukum salat di belakang orang yang jatuh ke dalam lahan tadi.
Yang terakhir tarattubul ismi alaihi, munculnya dosa karenanya, ya karena lahan jali dan lahan khafi ini. Nah, itu poin-poinnya. Sekarang tentang lahan jali dulu, ya. Ta'rifu, pengertiannya, definisinya. Lahan jali yaitu al-khata'u alladhi yatra'u 'ala al-lafzi fayukhillu bima banahu ikhlalan zahiran. Di harokati, ya. Lahan jali adalah al-khata'u, kesalahan, alladhi yang yatra'u, datang atau muncul, 'ala al-lafzi, pada lafaz, fayukhillu bima banahu, sehingga merusak, yukhillu merusak, bima banahu merusak bentuknya, bentuk lafaz ini, ya. Dhamirhu kembali ke al-lafaz, ya, merusak bentuk lafaz ini ikhlalan zahiran, dengan kerusakan yang jelas, kerusakan yang nyata, ya. Al-khata'u alladhi yatra'u 'ala al-lafzi fayukhillu bima banahu ikhlalan zahiran. Lahan jali yaitu kesalahan yang muncul pada lafaz sehingga merusak bentuknya dengan kerusakan yang jelas. Nah, misalhu, contohnya yang pertama tabdilu harfin bi akhar. Tabdilu harfin bi akhar, merubah atau mengganti sebuah huruf dengan huruf yang lain. Mengganti sebuah huruf dengan huruf yang lain. Nah, contohnya misalnya di surat An-Nasr, ya. Nah, misalnya ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Harusnya nasr, ya, nasr dengan shad. Idza jaa artinya jika telah datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan juga kemenangan. Kalau lafaz nasr ini yang seharusnya pakai shad tapi malah diucapkan dengan sin, ya, nasru. Idza jaa nasrullahi wal fath, huruf shad diganti sin, ya, maka artinya berubah, ya. Kalau nasrullah dengan huruf shad itu artinya pertolongan Allah, sedangkan nasrullah pakai sin itu artinya burung raja wali milik Allah, ya. Nah, jadi berbahaya ini mengganti sebuah huruf dengan huruf yang lain. Ini pentingnya belajar dan juga mengamalkan makhraj huruf, ya, dan juga sifat-sifatnya. Nah, misal akan datang bab tentang makhraj dan sifat. Kemudian contoh lahan jali berikutnya, tabdilu harokatin bi ukhra, mengganti sebuah harokat dengan harokat yang lain. Misalnya di dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta diganti menjadi an'amtu, ya. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Harusnya fathah, an'amta malah diganti an'amtu. Ini juga merubah arti, ya. Kalau an'amta, engkau beri nikmat, ya. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta 'alaihim, engkau wahai Allah beri nikmat kepada mereka. Kalau an'amtu artinya aku beri nikmat, ya, salah. Bisa membawa atau mengakibatkan perbedaan arti, ya. Ini mengganti harokat dengan harokat yang lain. Berikutnya tarkul mududi at-tabi'iyah, meninggalkan mad-mad tabi'i. Mad-mad tabi'i yang panjangnya dua harokat, ya, seperti pada lafaz qala, ya. Qala itu dua harokat. Nah, kadang kalau kita baca cepat hilang, ya. Nah, kadang tidak terbaca alif menjadi qala. Nah, atau wadduha,
Ya, harusnya panjang 2 harokat. Wadduha. Jadi wadduha. Wallaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Ya, akhir-akhirnya itu harusnya 2 harokat, malah tidak dibaca, ya malah dipendekkan. Nah, itu juga termasuk lahan jali, ya. Berikutnya tarkul izhari fi mawadhil izhar. Meninggalkan hukum izhar, ya. Nun sukun atau tanwin yang dibaca jelas pada tempat-tempat izhar, ya, yang seharusnya dibaca izhar. Ya, harusnya izhar malah idgham, ya. Nah, berikutnya tarkul idgham fi mawadhil idgham. Meninggalkan hukum idgham pada tempat-tempat yang harus dibaca idgham, ya. Kemudian qasrul mududi al-wajibati wal lazimah. Memendekkan al-mudud bacaan panjang yang wajib dan lazim. Ada mad wajib dan lazim, ya. Nanti insyaallah akan datang penjelasannya. Mad wajib misalnya yang panjangnya harusnya 4 atau 5 harokat, ya, malah dibaca 2. Misalnya tadi idza jaa, ya, jaa itu 4 atau 5 harokat. Harusnya idza jaa nasrullahi wal fath. Ja-nya itu harus panjang, ya, 4 atau 5 harokat. Malah dibaca pendek. Idza jaa nasrullahi. Salah, ya. Juga mad lazim, ini yang harusnya 6 harokat, ya, malah dipendekkan, dibaca 2 harokat, ya. Nah, misalnya apa? Di awal-awal surat itu. Nah, alif lam mim. La-nya itu, ya, 6 harokat, tapi malah dibaca pendek. Alif lam mim. Ya, ini termasuk lahan jali. Berikutnya tafkhimu ma yajibu tarqiquhu. Menebalkan apa yang harus dibaca tipis. Dan kebalikannya tarqiqu ma yajibu tafkhimuhu. Menipiskan apa yang harus dibaca tebal. Kemudian al-waqful qabih. Ya, berhenti waqaf tapi yang jelek, ya. Jadi berhenti yang menyebabkan perubahan makna ayat, ya. Misalnya di ayat fa'lam, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Harusnya berhenti di situ, ya. Tapi malah fa'lam annahu la ilaha. Nah, berhenti di situ. Jadi artinya apa? Fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak. Nah, ya. Membawa kerusakan makna ayat. Harusnya berhenti sampai akhir tadi, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Baik. Itu contoh-contoh lahan jali. Berikutnya, poin berikutnya man ya'rifuhu, siapa yang mengetahuinya. Ya, siapa yang mengetahui atau mengilmui lahan jali ini, kesalahan yang nyata dalam bacaan Al-Qur'an, yaitu ulamaul qiraah wa amatun nas. Para ulama ahli qiraah dan juga orang awam. Ya, orang awam. Ya, orang yang belum belajar tajwid sekalipun, ya, kalau dia mendengar imam sholat misalnya membaca siratal ladzina an'amtu alaihim, an'amtu, ya, jadi mengganti harokat, dia tahu, ya, orang awam itu tahu itu salah. Nah, itu contohnya. Atharuhu, pengaruhnya, pengaruh lahan jali, minhu ma yufsidul makna wa minhu ma la yufsidu. Di antaranya, ya, di antara lahan jali ada yang merusak makna, wa minhu ma la yufsidu, dan di antaranya ada juga yang tidak merusak makna. Nah, berikutnya hukmu man waqa'a fihi, hukum orang yang jatuh ke dalam lahan jali ini. La tasihu qira'atuh, tidak sah bacaannya. Ya, tidak sah bacaan Al-Qur'annya.
Misalnya tadi ya, bacaan Al-Fatihah, dia baca siratal ladzina an'amtu alaihim, maka bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. Dan kalau dia menjadi imam sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, karena apa? Bacaan Al-Fatihahnya tidak sah sehingga dia dianggap belum membaca Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun sholat. Yang kalau rukun ini tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Ya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, maksudnya tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, orang yang melakukan lahan jali ketika membaca Al-Fatihah, dia dianggap belum membaca Al-Fatihah. Ya, sehingga dalam salatnya dia dianggap ya belum membaca Al-Fatihah dan belum menunaikan salah satu rukun salat itu. Maka salatnya dianggap tidak sah. Ya. Ini pendapat sebagian ulama, termasuk di dalamnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian hukum sholati khalfa man waqa'a fih. Hukum salat di belakang orang yang terjatuh ke dalam lahan jali. Ya. Belakang imam yang bacaannya ada kesalahan ini ya, lahan jali. Hukum salat di belakangnya lah yang bagi tidak sepantasnya. Tidak sepantasnya. Nah, lalu bagaimana jika imam masjid atau musola di dekat rumah kita bacaannya banyak yang salah ya, jatuh ke lahan jali? Apakah kita harus sholat di masjid lain? Ya, padahal nanti bisa menimbulkan fitnah atau masalah ya. Nah, kalau memang kita harus tetap sholat di situ, maka jawaban dari sebagian ulama intinya kita tetap sholat di belakangnya, tapi kita niatkan sholat sendiri, ya. Kita niat sholat munfarid. Nah, berikutnya tarattubul ismi alaihi, munculnya dosa karenanya. Ya, orang yang melakukan lahan jali, bagaimana? Ya samu ma'al ihmal. Dia berdosa ma'al ihmal kalau dia tidak peduli, ya. Ihmal, lalai. Maksudnya ketika dia sudah dikoreksi, ya, ada yang memberitahu kepadanya bahwa bacaannya salah, ya, dan seharusnya dia belajar lagi. Kemudian dia tidak peduli, ya, dengan teguran itu dan tidak mau belajar. Dia terus berada di atas kesalahannya ini, terus melakukan lahan jali. Maka ketika itu dia berdosa, ya. Ketika itu dia berdosa. Nah, adapun orang yang melakukan lahan jali ini dalam keadaan dia tidak tahu atau tidak ada orang yang menegurnya, ya, tidak ada orang yang memberitahu tentang kesalahan ini. Nah, mungkin karena dia ada di pelosok, ya, maka kita harapkan Allah mengampuni kesalahannya, ya. Nah, itu tentang lahan jali. Berikutnya tentang al-lahnul khafi. Lahan khafi, kesalahan yang samar. Ta'rifuhu, pengertiannya yaitu al-khata'u alladhi yata'allaku bikamali idqanin nutqi la bitashihihi. Lahan khafi yaitu al-khata', kesalahan alladhi yang yata'allaku berkaitan bikamali idqanin nutqi dengan kesempurnaan, ya, idqan pemantapan, an-nutqi pengucapan, ya, kamal kesempurnaan, idqan pemantapan, an-nutqi pengucapan, la bitashihihi tidak terkait dengan benarnya pengucapan, ya, pengucapan huruf atau ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi ini mirip dengan tajwid wajib dan sinai, ya, yang sudah kita bahas.
Tajwid wajib berkaitan dengan benarnya pengucapan huruf. Nah, ini terkait dengan lahan jali, ya. Lahan jali kesalahan dalam tajwid wajib, ya. Tajwid sinai terkait dengan kemahiran, ya, dalam kesempurnaan mengucapkan huruf-huruf. Lahan khafi ini kesalahan di dalam tajwid sinai ini, ya. Misalnya contohnya, contoh lahan khafi, adamu dhabti maqadiril mudud. Adam, tidak, dhabt, menjaga, maqadir, ukuran-ukuran, al-mudud, bacaan panjang. Tidak menjaga ukuran-ukuran bacaan panjang, ya. Nah, misalnya bacaan mad lazim tadi, ya, mad lazim yang harus 6 harokat, dia baca 5 harokat, ya, alif lam mim, ya, salah, itu kurang panjang, ya, kurang panjang 1 harokat, ya. Nah, jadi sudah dipanjangkan tapi kurang sempurna, ya, kurang 1 harokat, dia tidak menjaga kadar bacaan panjang. Kemudian ada musawah baina maqadiril mududi al-wahidati fil maqra'il wahid. Adamul musawah, tidak menyamakan baina, antara maqadiril mudud al-wahidah, maqadir kadar al-mudud al-wahidah, bacaan panjang yang sama jenisnya, fil maqra' al-wahid, pada satu waktu membaca, ya. Maksudnya misalnya di dalam surat Al-Fatihah, ya. Di dalam surat Al-Fatihah kita lihat sini, ya. Ini di akhir-akhir ayat. Ini namanya mad arid lisukun. Ini boleh dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat, ya. Jadi kalau dari awal 2, ya, 2 harokat, maka seterusnya 2, ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, 2 terus. Kalau dari awal 4, maka seterusnya ayat-ayat berikutnya juga 4, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ya, sama, harus sama. Tidak boleh campur. Ya, di sini misalnya 2, kemudian ini 4, ini 2 lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Salah, ya. Nah, ini namanya adamul musawah baina maqadiril mudud al-wahidah fil maqra' al-wahid. Ya, tidak menyamakan kadar mad yang sama jenisnya pada satu bacaan, ya, pada satu surat misalnya. Nah, ini jatuhnya ke lahan khafi, kesalahan yang samar. Contoh berikutnya, qillatul maharah fi tahqiqi sifat wa tatbiqil ahkam. Sedikitnya kemahiran, ya, sedikitnya kemahiran fi tahqiqi sifat, dalam mewujudkan sifat-sifat huruf, wa tatbiqil ahkam, dan juga menerapkan hukum-hukum tajwid, ya. Nah, dia kurang mahir misalnya mewujudkan atau mengeluarkan sifat huruf shad misalnya yang ada sofir, ya, suara tambahan seperti suara burung. Nah, atau tatbiqil ahkam, dia kurang mahir, ya, misalnya dalam menerapkan hukum raum misalnya, ya, la ta'manna, ya, yaitu mengisyaratkan dhammah, ya, bibirnya maju tapi tidak keluar suara
u ya. Nah, ini juga akan datang penjelasannya insyaallah. Dia tidak mahir dalam hal-hal seperti ini. Maka ini masuknya ke lahan khafi. Kesalahan yang samar. Kemudian man ya'rifuhu, siapa yang mengetahui lahan khafi ini? Ahlul fanni al-khudzaqi wa yakhfa 'alal amah. Ahlul fan itu orang yang ahli dalam bidang ilmu ini, ilmu tajwid. Al-fan artinya bidang ilmu atau disiplin ilmu. Orang yang ahli dalam disiplin ilmu ini, maksudnya ilmu tajwid. Al-khudzaq, yang cerdas. Wa yakhfa 'alal amah, dan samar bagi orang awam. Samar bagi orang awam. Ya. Orang awam yang belum belajar tajwid, ketika mendengar imam sholat misalnya, seperti tadi ya, bacaan Al-Fatihahnya akhir-akhirnya tidak sama, yang ini 2, yang ini 4 ya, orang yang awam tidak tahu bahwa itu salah. Nah, berikutnya asaruhu, pengaruhnya adalah la yufsidul makna, lahan khafi tidak merusak makna ayat. Kemudian hukum man waqa'a fi, hukum orang yang jatuh ke dalam lahan khafi, tasihhu qira'atuh, sah bacaannya. Bacaan Al-Qur'annya tetap sah. Kemudian hukum sholat khalfa man waqa'a fi, hukum sholat di belakang imam yang jatuh ke lahan khafi ini, la ba'sa, tidak apa-apa. Yang terakhir, taratubul ismi alaihi, munculnya dosa karenanya, karena melakukan lahan khafi ini, la ya'samu, tidak berdosa. Ya, orang yang jatuh ke dalam lahan khafi, orang yang melakukan kesalahan yang samar ini, jadi misalnya ya, tidak sama panjangnya ini di akhir-akhir ayat, maka dia tidak berdosa. Ya, la ya'samu, dia tidak berdosa. Nah, walaupun seperti itu, tetap kita harus wajib belajar, apalagi bagi ya seorang dai atau ustadz, ya kesalahan khafi seperti ini itu tetap menjadi aib baginya, ya, merupakan kekurangan baginya. Nah, kemudian penjelasan tentang lahan jali dan lahan khafi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada materi berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.